Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah tawakkaltu ilallah. Ihtashamtu fawaddu amri ilallah. Masya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wal yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbi jidna ilman warzuqna fahman. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi ilahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi ilahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi ilahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi. Allahumma salli wa sallim wa barik.
Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sanjungkan, kita limpahkan, kita curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa maulana sayyiduna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beserta para sahabat, sehingga sampai kepada kita saat ini selaku umatnya. Semoga zaza yaumal qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah, malam yang kita rindukan telah kita temui dengan izin Allah. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali di tempat yang mubarakah dengan keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keistiqomahan, utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi, sehingga kita bisa mencari ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dan semoga kita semua mendapat akan taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana menggerakkan jasad kita, hati kita untuk senantiasa taat menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Para jamaah sekalian, keimanan itu mempunyai kadar. Keimanan itu mempunyai kadar, dan ada 4 kadar keimanan. Yang pertama adalah la yazidu wa la yankus, tidak bertambah dan pula tidak berkurang, yakni imannya para malaikat. Imannya para malaikat tidak bertambah dan juga tidak berkurang, stuck, seperti itu saja, continue. Yang kedua, yazidu wa la yankus, bertambah dan tidak berkurang, yakni imannya para rasul, imannya para nabi, bertambah terus menerus tanpa berkurang. Yang ketiga, yazidu wa la yankus, bertambah dan bisa berkurang, yakni imannya kita semua, imannya para manusia. Yazidu wa la yankus, bertambah dan juga berkurang. Yang ketiga, la yazidu wala la yazidu wa yankus, tidak bertambah melainkan berkurang, yakni imannya para orang-orang fasik, tidak bertambah melainkan berkurang. Nah, di makom kita saat ini yakni yazidu wa yankus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena para jamaah, keimanan seseorang kalau kita ibaratkan ibarat handphone. Handphone itu adalah ketika sering dipakai tentu akan lowbat, ya. Dan ketika lowbat tentu harus di-charger, sehingga menambah lagi baterai HP tersebut. Sama,
kita pun harus bisa mencarger HP atau mencarger keimanan kita, diantaranya dengan thalabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu ialah salah satu media untuk mencarger keimanan, untuk menambah keimanan. Ya, itu. Yang kedua, selain mencari ilmu, yakni zikrullah, sering zikir terhadap Allah. Itu adalah salah satu cara untuk mencarger keimanan kita. Yang ketiga, perbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu dapat mengisi, menambah keimanan kita apabila dibaca dan juga kita kaji isi daripada Quran tersebut. Ya. Karena naik turunnya keimanan itu bisa terpancar dari aplikasi kehidupan. Terlihat sangat dominan. Ketika iman kita lagi kuat, yakin jamaah ge kencang salat, lagi chargernya lagi kuat, lagi hebat, lagi full. Tapi ketika chargernya kurang, mulai berjamaah mulai berkurang. Tadinya datang awal jadi akhir. Itu sudah lemah chargernya. Ngaji tadinya getol, istiqomah setiap malam Kamis datang, tapi tidak ada ngaji. Nah, ini berkurang. Karena memberikan makan jasad itu dengan makanan, tapi memberikan makan ruhani yakni dengan ilmu. Jadi harus seseimbang apa yang ada di dalam tubuh kita. Karena di dalam tubuh pun terdapat dua komponen, jasmani maupun ruhani. Jangan makan aja untuk memperkuat jasmani, tapi ruhani pun perlu kita kasih makan, yakni dengan mencari ilmu, berzikir dan membaca Al-Quran. Itu. Tapi ada di dalam hadis disebutkan, hal u'alimtum man adabal khalqi imanan. Itu. Apakah aku hendak memberitahu kalian orang yang menakjubkan imannya? Nabi bertanya kepada sahabat, apakah aku memberitahu kalian orang yang menakjubkan imannya, orang yang luar biasa keimanannya? Menjawab para sahabat, qalu imanul malaikat ya Rasulullah. Iman para malaikat ya Rasulullah. Kata sahabat, iman malaikat ya Rasulullah. Menjawab Kanjeng Nabi, kaifa la tu'minul malaikat wa hum yu'ayinuna bi'amr. Bagaimana tidak beriman sapa malaikat, sedangkan mereka patuh terhadap perintah Allah, tunduk terhadap apa yang Allah perintahkan. Menjawab para sahabat, imanun nabiyuna ya Rasulullah. Iman para nabi ya Rasulullah. Ya. Menjawab Rasulullah, la yu'minun nabiyuna ruhu yang zilu alaihim minas samai. Bagaimana tidak beriman para anbiya, bagaimana tidak beriman para nabi, sedangkan malaikat turun kepadanya dari langit. Jelas terbukti keimanannya. Menjawab lagi para sahabat, ashabuka ya Rasulullah. Sahabat-sahabat engkau wahai Rasulullah. Menjawab lagi, dijawab oleh Rasulullah,
Qala fa kaifa la yu'minu ashabi yarawna al-mu'jizati minni wa unabbi'uhum bima unzila alayya. Bagaimana tidak beriman para sahabat-sahabatku sedangkan mereka menyaksikan mujizatku dan aku memberitahu mereka ketika ada yang turun mujizat kepadaku. Bagaimana tidak beriman para sahabat? Waalaikumsalam. Mamo, kini mamo. Mamo. Waduh. Bagaimana tidak beriman para sahabat sedangkan mereka menyaksikan mukjizatku dan aku menyampaikan kepada mereka apa yang telah turun kepadaku, ya. Lalu Nabi menjawab, lakinna si ajabal imanan, tetapi manusia yang menakjubkan imannya kaumun yang min ba'di, yakni suatu kaum yang jauh setelahku, walam yarani dan tidak melihatku, wayasdiku tapi mereka membenarkanku, ulaika akhihi maka merekalah saudaraku. Tuh. Ya. Sahur Nabi, iman manusia yang mengagumkan yakni adalah mereka yang tidak melihat Nabi tapi membenarkannya, ulaika akhihi dan merekalah adalah saudaraku. Masya Allah. Kita saat ini tidak berjumpa dengan Rasulullah para jamaah. Kita tidak melihat Rasulullah, tapi kita duduk di sini tidak lain dan tidak bukan menjalankan apa yang telah Nabi katakan. Menjalankan apa yang telah Nabi katakan. Apa yang Nabi sabdakan kita jalankan saat ini. Kita sering bersolawat, kita membaca Al-Quran, kita talabul ilmi. Ya. Luar biasa. Maaf, kalau kita ingin mengerjakan sunnah atau mengerjakan pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu berat para jamaah. Berat kita mengikuti Nabi. Karena apa? Muhammadun basyaru laisa kal basyari. Muhammad itu manusia, tapi bukanlah manusia biasa. Ya. Susah. Kita tidak mampu menyamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangkana naon paling gampang nak sunnah cenah mah eueuh deui iwalati mihara jenggot pelitan. Jadi niangan sunnah anu paling entengna, tapi tidak mengerjakan sunnah yang enteng tapi berat untuk dikerjakan. Apakah itu? Ya? Nyandung mah berat. Falyaqul khairan aw liyasmut. Yakni berbicara benar, kalau tidak mampu maka hendaklah diam. Itu sunnah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Enteng tapi susah untuk dikerjakan. Ya? Enteng tapi susah untuk dikerjakan. Karena maaf, banyak yang ahli sholat, banyak yang ahli ngaji, tapi lisan mereka mudah sekali membicarakan aib-aib seseorang, membicarakan kecacadan seseorang.
itu belum mampu untuk mengaplikasikan sunnah daripada Nabi, mengaku mengerjakan sunnah tapi masih senang membicarakan aib orang lain. Man syataral musliman satarallahu fi yaumil qiyamah. Orang yang bisa menutupi aib seorang muslim, maka niscaya ia akan dijaga aibnya kelak di yaumil qiyamah. Tuh. Ya. Jadi yang paling sulit untuk kita laksanakan yakni bagaimana kita mampu untuk menjaga rahasia atau kecacatan seseorang. Itu enteng tapi berat untuk dikerjakan. Baru hanya di lisan, belum diamali bil arkan. Belum seluruh anggota kita mengikuti Nabi. Lisan pun amat sangat berat kita kerjakan. Karena Muhammadun basarul laisa kal bashari. Nabi adalah manusia, tapi bukanlah manusia biasa. Makanya cukup bagi kita yang masih belajar mengerti tentang tujuan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi, dipedalkan ke alam dunia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Itu artinya bagi kita para jamaah memperbaiki akhlak kita itu yang paling utama. Daripada kita belajar hadis tapi kita tidak mampu untuk mengaplikasikannya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, itu akhlak. Ya. Mempunyai sopan santun dimanapun kalian berada, itu adalah akhlak. Dan itu akan menjadi parameter bagaimana orang di sekeliling kita akan menilai kita dari akhlak. Ya. Jadi belajarlah akhlak. Karena ngaji wae, tapi tadi lakonan. Wah, eta mah lir ibarat pohon yang tidak berbuah. Mubazir, ya. Masya Allah, tabarakallahu ta'ala birahmatillahi karamihi minal alamin. Hayang ngerokok kula. Tunduh soal kula ya. Aduh, ulah naslet sampun ramil. Sampun ramil. Ramil dong. Sampun ramil. Cil, kisrek masih iya karesepna. Sohib kula, mana? Cuang disenget. Iya. Itu original tuh? Original? Itu masuk ya itu beli doang. Mak, aduh nggak saya apa repot padahal Pak. Ya Allah. Mesti jiun dulu. Udah. Ampura aduh. Tenang nih. Ini pakai mentol agak kurang. Baturan kaul hayang ngarokok. Gitu para jamaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi bidzurriyyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Salasu la tudriku bis salasati. Al-ghina bil muna was-sababu bil khidab wasyihatu bil adwiyat. Wallahu a'lam bissawab. Baca atina Pak Lukman. Tilu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatakan an Abi Bakar Siddiq
dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mugia mikaridho sapa Allah anhu ka Abu Bakar, la tudriku bisalasi, tiga perkara yang tidak dicapai bisalasi kalawan tiga perkara. Ieu maqalah kahiji kadua pasti tilu perkara. Tiga perkara yang tidak akan bisa dicapai kalawan tiga perkara, dengan tiga perkara. Apa yang pertama? Al-ghina bil muna. Kaya tapi dengan pengharapan atau angan-angan. Kaya dengan angan-angan. Ya. Kaya dengan angan-angan tentu tidak akan bisa dicapai. Karena apa? Maaf para jamaah, orang yang kaya atau orang yang punya, orang yang berada, itu hampir 80% kekayaannya bukan dihasilkan atas kerja kerasnya, melainkan sepeninggalan orang tuanya. Itulah orang kaya. Ya. Beda dengan orang yang sukses, dengan orang yang berhasil. Mereka mendapatkan semua yang ada itu hasil dari usahanya. Ya. Tapi jangan lupa para jamaah, kayaknya kita meskipun sepeninggalan orang tua, adanya kita atas keberhasilan kita dalam berusaha, yakni bikismati minallah, itu adalah bahagian yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau kita mengingat kemarin, ini bab musyayyar, ya. Musyayyar. Mukhayyar, musyayyar. Musyayyar ini adalah takdir Allah yang diberikan tanpa dia inginkan. Contoh, lahir dari orang tua yang berada. Inilah orang kaya. Jangan lupakan. Tapi jangan lupakan pula, kita tidak akan kaya, kita tidak akan berhasil kalau semua itu hanyalah angan-angan maupun harapan. Contoh para jamaah, kita ingin berdagang, hanya ingin dan ingin, kira-kira jadi mual. Tapi kita ingin berdagang, esok harinya kita mulai buka lapak, tentu itulah yang akan menjadi usahanya. Ya. Kalau hanya ingin, saya ingin begini begitu, hayo ngahayal. Yang ada stres, yang ada majnun, gila. Tapi tenang para jamaah, saya mempunyai resep untuk jamaah yang ingin kaya. Saya punya resep untuk jamaah yang ingin benghar di dunia. Kieu para jamaah, ada seorang bapak-bapak datang kepada kiai. Pak Kiai, hidup saya melarat, susah. Meminta nasihat kepada Kiai, bagaimana supaya hidup saya bisa senang, bisa bahagia. Ya, itu. Kiai ngahulang, ini gimana saya? Kiai mengeluarkan uang 2 juta kepada bapak-bapak tadi. Ini uang buat kamu. Buat apa Pak Kiai?
kamu nikah lagi sekarang. Sudah kawin deh ya tahu. Sudah kawin deh. Wah, alhamdulillah Pak Kiai, terima kasih nasihatnya. Nurut dia oleh sama Kiai tersebut. Dikasih uang 2 juta, dia nikah lagi. Seminggu, 2 minggu, dia datang kepada Kiai tersebut. Wahai Kiai, saya sudah susah, saya sudah melarat. Sekarang saya punya istri 2, saya tambah engap, saya tambah susah untuk menghidupi istri saya yang pertama maupun yang kedua, Pak Kiai. Ya. Lalu Pak Kiai tersebut dengan santainya menjawab, udah nih uang 2 juta. Alhamdulillah. Buat apa Pak Kiai kamu nikah lagi? Suruh nikah lagi oleh Pak Kiai. Nikah lagi karena mengikuti nasihat Kiai tersebut. Nikah yang ketiga kalinya. Yang ke-1 susah, yang kedua tambah susah, yang ketiga dia tambah susah, sakit malah. Saking stresnya untuk membiayai ketiga istrinya. Sebulan berlalu, datang lagi kepada Kiai sambil dalam keadaan sakit. Pak Kiai, saya saking stresnya saya sampai sakit kayak gini Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai? Si Kiai itu dengan mudahnya mengeluarkan uang 2 juta. Nih, ini buat apa Pak Kiai? Nikah lagi. Akhirnya nikah yang ke-4 kalinya. Yang ketiga nikah, dia udah sakit. Yang ke-4 kali dia nikah, stroke. Dan dia tinggal di istri yang pertama. Stroke-nya itu. Akhirnya apa? Ketika berbulan-bulan tidak pulang di kediaman istri yang pertama, mencarilah ketiga istrinya tersebut. Di mana suami saya? Di mana suami saya berada? Oh, ternyata dia ada di rumah perempuan. Dan si perempuan itu ternyata istri pertama dari suaminya. Apa yang terjadi? Ketika berkumpul semua ketiga istrinya sama yang istri tuanya, bukannya marah para jamaah, karena melihat suaminya stroke, sekarat, akhirnya mereka berunding karena kasihan melihat suaminya sudah sekarat. Setelah berunding, sepakat ketiga istrinya itu pergi ke luar negeri, ke Arab untuk mencari rezeki. Istri yang pertama mengurus suaminya tersebut. Setahun berjalan, dia sehat. Setahun berjalan, dia kaya para jamaah. Karena dapat kiriman terus dari istri yang ketiganya, yang kedua, ketiga, keempatnya. Datang lagi kepada Pak Kiai. Betul Pak Kiai, ternyata nasihat Pak Kiai itu betul, sangat-sangat betul. Saya sekarang jadi orang kaya para. Hoi, mun hayang beunghar nyandung. Hai, hampur. Eta mah ulah. Eta resep supaya beunghar di dunia, nyandung 4 sekaligus. Tong tanggung. Nah, lamun teu boga modal datang ke imah kaula. Aya modalna, ngan siapkeun kuburan. Siapkeun kuburan, eukeur manehna paeh. Gitu para jamaah. Eta mah bumbu-bumbu cinta. Adil diturutan. Awas gina bil muna. Kaya dengan angan-angan, kaya dengan pengharapan, itu tidak akan tercapai. Ya. Karena segala sesuatu selain kita mempunyai keinginan, tapi harus dikerjakan keinginan tersebut.
sah niatnya. Kalau hanya harapan, itu azam namanya, ngazam. Ya. Tapi kalau kita mempunyai keinginan tapi langsung dikerjakan, itu niatnya terlaksana. Insya Allah ketika kita sudah niat lillahi ta'ala, yakin pasti akan terjadi. Ya, gitu para jemaah. Yang kedua, ya, yang kedua adalah wasababu bil khidabi, muda kalawan disemir. Ya, artinya muda dengan disemir. Pak Lukman, maaf, buka kopiahnya. Maka poin ini saya maka ente we. Buka kopiahnya. Jangan, Pak Umar jangan. Pak Lukman saja. Kita bully Pak Lukman. Mudah dengan disemir. Itu tidak akan tercapai. Karena ketika kita hidup di dunia, kita menjadi manusia. Manusia itu sifatnya hadisun, baru. Setiap baru itu mutaghayyir, berubah. Seperti jasad kita. Kita sekarang dalam keadaan muda. Tapi seiring berjalannya waktu, kita akan menjadi tua. Dan ketika kita tua, rambut memutih, meskipun disemir dengan ratusan juta semirnya, tentu tidak akan menghilangkan penuaan tersebut. Karena itu sifat manusia yang hadisun. Ya, tidak luput dari mutaghayyir, berubah. Jadi muda itu, ketuaan itu tidak akan hilang dengan disemir rambutnya. Maaf para jamaah, kita jangan berbicara tua sekarang. Anak muda pun banyak sekali tumbuh uban. Kenapa seperti itu? Kenapa uban timbul pada saat yang belum masanya? Maaf, kadang kita dipaksa untuk berpikir di atas rata-rata, sehingga menimbulkan overdosis apa yang kita pikirkan. Maaf, maksudnya overdosis gini para jamaah. Kita bekerja selama 7 jam di pabrik, betul? Nah, karena pusing dengan urusan pabrik, akhirnya kita pulang ke rumah. Karena terlalu pusing di pabrik, dibawa pula pusingnya ke rumah, overdosis. Nah, itulah akibat overdosisnya pikiran, itu akan mempercepat tumbuhnya uban. Dan ketika itu terjadi, maaf, disemir nyampe mahal pun pasti tidak akan menutupi ketuaan tersebut. Itu para jemaah. Yang ketiga, wasyihat bil adwiyati. Ya, sehat kelawan obat. Nah, ini para jamaah, sebetulnya apa yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar ini berisikan tauhid. Berisikan tauhid, bukan hanya perkataan semata. Artinya kita bisa hidup kaya itu karena bagian daripada Allah kepada kita. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya. Dan kita menjadi tua itu pun takdir Allah karena kita sifatnya manusia. Yang ketiga, ketika kita sehat pun itu bukan karena apa-apa. Itu melainkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita sakit lantaran minum obat, tapi melainkan
Allah yang menyembuhkan dengan asbab obat tersebut. Kade tong salah ya, tong salahnya. Makanya kadang-kadang tauhid mah tipis. Orang kadang-kadang nginum liurnya, orang liur nginum bodrek, orang liur nginum bodrek teka rasa, cager ku bodrek, awas tergelincir tauhidna. Tipis ya, teka rasa kadang orang-orang cager ku bodrek, padahal Allah yang menyembuhkan dengan asbab bodrek tersebut ya. Mantap, penting di setiap laku lampah kita jangan pernah tinggalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk menyempurnakan amal kita. Coba minum bodrek pakai bismillah, selamat tauhidna. Bari jeung ngomong cager ku bodrek. Kulantaran ayat asma Allah yang pertama keluar, selamat tauhidna. Ya, setiap ucapan, tingkah laku, pekerjaan pun jangan lupakan bismillah, karena tanpa bismillah segala sesuatu hilang keberkahannya. Ya. Dahar, minum bismillah. Ngaji mak pamajikan kade poho bismillah heula. Ya, ulah padu jelep. Bismillahirrahmanirrahim. Jos. Supaya selamat. Karena ketika dibacakan bismillah, maaf, ketika makan pun setan tidak mampu ikut dalam makanan kita. Ketika minum pun setan tidak mampu ikut ke dalam air kita. Dan ketika berjima pun setan tidak mampu ikut untuk berzina, untuk berjima dengan istri kita. Ya. Jadi setiap perbuatan kita jangan lupakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah doang, pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena isi dari bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu para jemaahnya. Sehingga jangan tertipu dengan urusan dunia sehingga lupa akan Allah. Jangan terlena akan keindahan dunia sehingga kita lupa akan jalan pulang kita kembali kepada Allah. Ingat, tujuan kita hidup hanya satu, untuk mati. Ingat ya, lain keur beunghar, lain keur dunia, tapi untuk mati. Tekankan di dalam hati kita, tujuan kita hidup untuk mati. Niscaya insya Allah segala bentuk ibadah kita pasti kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Mungkin hanya bisa seperti itu yang bisa disampaikan. Kebenaran hak mutlak milik Allah. Kesalahan itu ada pada diri saya.
Sebelum pengajian ini ditutup, syukron kasir kepada Bapak Fatur sekeluarga yang pada malam ini telah rela, ikhlas, ridho dijadikan tempatnya untuk menjadi kita sarana mengaji, dan telah rela mengeluarkan sajian atau jamuan. Semoga Allah Ta'ala membalas apa yang beliau keluarkan pada malam hari ini. Sebelum ditutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqh ila aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.